Selamat pagi buat teman-teman semua ya. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, sebagai pendoa kita mau belajar firman Tuhan untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhannya. Judulnya adalah Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Maksudnya apa? Saudara dan saya adalah orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dulu firman Tuhan. Tanya apa gitu. Tentang kasih karunia yang mau diberitakan sebentar ini. Firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 1 berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau dari terjemahan lainnya, bahasa Indonesia dari BIMEK dan FIH ya, katakan janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu. Jadi mau bicara kasih karunia Allah itu adalah kebaikan hati Allah itu. Kalau FIH mengatakan jangan menyia-nyiakan berita menakjubkan mengenai kebaikan Allah yang besar. Kita mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Saudara dan saya pahamkah bahwa saudara dan saya telah menerima kebaikan Tuhan? Sebagai pendoa pagi hari ini, yang pagi-pagi sudah bangun, siap-siap berdoa kepada Tuhan, sudah dapat tugas dari Tuhannya siapa yang berdoa hari ini. Selamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia Tuhan, yang mana kita mendapatkannya bukan karena kita berbuat baik, tetapi sebagai orang yang menerima kasih karunia pasti berbuat baik. Kata Tuhan, kemarin saya dengar firman-Nya, pendeta dari Soar berkata tentang ketaatan, kita harus taat. Orang yang telah menerima kasih karunia. Karunia itu, kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mahal harganya. Saya mau bercerita tentang seorang hamba Tuhan yang bagaimana dia memaknai kasih karunia dan kita mau belajar dari dia. Paulus adalah sebagai mantan penjahat, mantan penganiaya orang-orang percaya kepada Allah. Dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kasih karunia itu membuat Paulus menjadi orang yang setia dalam layanan itu. Dia tetap tegar walaupun di keadaan yang susah. Hari ini kita belajar dari Rasul Tuhan Paulus. Paulus ini banyak penderitaannya yang dialami. Hal susah dialami, lapar, dianiaya karena imannya, masuk penjara karena imannya, dan penderitaan lain. Paulus tetap eksis, saudaraku, terus melayani walaupun mengalami kesulitan. Jadi apa yang kita baca tadi, pelajaran bagi kita pagi hari ini dari pengalamannya Paulus dalam mengikuti Tuhan. Walau dalam keadaan sulit bagaimanapun, kita tetap setia berdoa. Kami sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu. Saudara tahu nggak artinya
tetap setia. Enggak hari Senin, enggak hari Selasa, enggak hari Rabu, enggak hari Kamis, tetap berdoa. Enggak dikasih tugas ataupun tugas, dia tetap berdoa. Itu memaknai kasih karunia. Coba kita telisik hidup kita. Kita berdoa karena kita cinta Tuhan Yesus, karena memaknai kasih karunia itu dengan baik. Dan saudaraku, kita lihat lagi bagaimana Paulus itu tetap sabar, tetap tulus, dan selalu berharap kepada pertolongan Roh Kudus. Paulus, saudaraku, selalu memakai firman Tuhan dalam menghadapi semua permasalahan. Kemarin ada orang tanya tentang Abba, ya. Ada orang dia bingung tentang membaca Alkitab. Maknanya belum dia dapat mungkin, ya. Saya mau katakan di sini kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya. Paulus memakai firman Tuhan dalam menghadapi semua permasalahan. Jadi kita baca firman Tuhan supaya semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini dasarnya adalah firman Tuhan dalam keputusan-keputusan. Dan kita mengenal jalan-jalannya Tuhan yaitu dari pembacaan firman kita. Kita berdoa karena firman Tuhan mengatakan tetap berdoa karena kita baca firman. Paulus tetap bersikap jujur, saudara. Kita pelajari lagi ya di sini. Paulus tetap bersikap jujur walau dituduh sebagai penipu. Luar biasa ini. Paulus tetap bahagia walau dia dianiaya. Nggak penuh dengan keluh kesah. Dia tidak mengeluh pada waktu tidak punya apa-apa. Saudaraku, ayat terakhir kita lihat. Dia berkata demikian, saudara. Di 2 Korintus 7 ayat 1. Dalam memaknai kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sebagai orang yang memaknai kasih karunia, hidupnya harus kudus. Menjauhi pencemaran jasmani dan rohani. Saudara pahamlah hal ini, nggak usah banyak saya panjang-panjang ya. Jadi apa yang kita lakukan, dimanapun, ada anak Tuhan atau nggak ada anak Tuhan, ada anak Tuhan, atau ada pembimbing atau tidak, di gereja ataupun di tempat mana kita berada. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan firman lain yang saya dapat dalam memaknai kasih karunia di 2 Korintus 8 ayat 7 dan 8. Dia berkata demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Orang yang memaknai kasih karunia, hidupnya dalam kasih. Kita melakukan doa ini bukan karena kita supaya masuk surga, tetapi kita melakukan pelayanan kasih. Ayat 8 mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Hidup yang memaknai kasih karunia adalah hidup dalam keikhlasan kasih karunia. Kasih itu kepada kita. Mari sebagai orang-orang yang sudah Yesus dan Tuhan, kita memaknai kasih karunia yang kita pelajari. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia. Kita siap, mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Kita nikmati apa yang Tuhan bilang tentang kita. Kita semakin luar biasa dengan kehidupan ini.
semakin luar biasa dengan Tuhan, tetap menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani dan hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa.